Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 29 Maret 2020 bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Melalui video ini saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis di Minggu Sengsara yang ke-6 ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat 45. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas lawatan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca dan mendengar dengan baik, dapat mengerti dan memahami, terlebih dapat melakukan firman-Mu dengan setia, sehingga kebenaran firman-Mu dapat menjadi terang bagi jalan kami, roti bagi roh kami, kekuatan bagi jiwa kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nas ini pertama diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Lazarus yang sedang mengalami sakit. Tidak dijelaskan penyakit apa yang diderita oleh Lazarus, tetapi tampaknya sakit yang dideritanya bukanlah sakit biasa, bukan sakit ringan, tetapi sakit keras. Karena kalau kita baca dalam nas ini, oleh karena penyakit yang dideritanya, Lazarus sampai meninggal dunia. Dan dalam keadaan sakit keras itu, saudara-saudara Lazarus yaitu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, pernyataan dia yang Engkau kasihi ini menggambarkan adanya suatu relasi yang dekat, akrab, adanya hubungan persahabatan yang penuh kasih antara Yesus dengan Lazarus juga Maria dan Marta. Dalam ayat 5 jelas dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, mereka adalah murid-murid Yesus yang telah mengalami kasih Yesus di dalam hidup mereka. Begitu pula sebaliknya, mereka pun sangat mengasihi Yesus. Di dalam ayat yang kedua sendiri dijelaskan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang pernah menunjukkan kasih dan hormatnya kepada Yesus dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, yaitu mengirim kabar tentang Lazarus yang sedang sakit kepada Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa mereka begitu percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengar dan peduli akan pergumulan mereka dan akan menolong dengan menyembuhkan Lazarus. Namun saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak segera datang dan Lazarus pun mati. Saudara, kematian Lazarus tentu membuat rasa kehilangan yang sangat mendalam bagi Maria dan Marta. Mereka bahkan tidak mampu menyembunyikan kesedihan mereka. Mereka menangis. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Marta tersungkur dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 21. Dan Maria pun mengungkapkan hal yang sama dalam ayat yang ke-32. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan Maria dan Marta ini di satu sisi memperlihatkan bagaimana mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Namun di sisi yang lain,
tersirat perasaan kecewa. Seolah mereka ingin berkata, "Tuhan, mengapa Engkau datang terlambat? Mengapa Engkau tidak datang saat saudara kami sedang sakit? Mengapa Engkau tidak menyembuhkannya? Kini sudah terlambat Tuhan. Lazarus sudah mati." Saudara-saudara, bayangkan jika kita berada di posisi Maria dan Marta yang pada saat itu sangat mengharapkan kehadiran dan pertolongan Tuhan Yesus. Mungkin kita juga akan berpikiran dan merasakan hal yang sama dan bertanya mengapa Tuhan Yesus datang terlambat. Bukankah sebelumnya Tuhan Yesus telah menerima kabar bahwa Lazarus sakit? Apakah Tuhan Yesus tidak lagi peduli dan tidak lagi mengasihi Lazarus? Bukan, saudara, bukan karena itu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Dan kasih Tuhan Yesus itu kembali terlihat ketika ia turut menangis saat melihat Maria menangis dan melihat Lazarus telah terbaring kaku. Artinya saudara, Tuhan Yesus turut bersedih saat sahabat yang dikasihinya meninggal dunia. Lalu, mengapa Tuhan Yesus datang terlambat? Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi Maria dan Marta, mungkin Tuhan Yesus datang terlambat. Namun sesungguhnya, bagi Yesus yang adalah anak Allah, ia tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Jikalau di sini ia seolah-olah datang terlambat, sesungguhnya ia memiliki maksud tertentu. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Saudara, jikalau kita membaca pada nas sebelumnya, persoalan yang berkali-kali muncul adalah sulitnya orang-orang mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, meski ia telah menyatakan banyak mujizat. Bahkan Marta yang sudah mengatakan bahwa ia percaya Yesus adalah Mesias, ia juga sempat meragukan kuasa Yesus. Saat Tuhan Yesus meminta orang menggulingkan batu penutup kubur dan berkata, "Angkat batu itu," Marta menjawab, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat yang ke-39. Saudara, ungkapan Marta ini mewakili logika dan rasionalitas manusia, bahwa orang yang sudah mati dan membusuk mustahil bisa hidup kembali. Secara logika, Marta benar, tapi ia lupa bahwa yang memintanya adalah Yesus Sang Mesias, yang adalah Tuhan itu sendiri. Marta tidak menyadari bahwa kuasa Yesus tak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan ketika Tuhan berkehendak, maka jadilah, sebab tiada yang mustahil baginya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ayat yang ke-40. Dan di dalam konteks ini, kemuliaan Allah itu nyata melalui mujizat Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita maknai dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, peristiwa pembangkitan Lazarus hendak meyakinkan kita dan setiap orang bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan yang kuasanya tak terbatas, dan Dialah satu-satunya juru selamat, sebab hanya di dalam Dia manusia beroleh hidup. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Saudara-saudara, jikalau pada saat ini oleh karena berbagai problema hidup, saudara bersedih dan ingin menangis, maka menangislah. Menangis tidak menjadikan kita lemah. Yesus mengasihi kita dan ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahkan ia turut menangis saat kita menangis. Namun saudara, janganlah kita larut dalam kesedihan. Sebab meski pergumulan berat membuat hidup kita terasa mati
dan tiada harapan lagi, kita memiliki Tuhan Yesus yang mampu membangkitkan hidup kita dari keterpurukan. Karena itu saudara-saudara, datanglah padanya. Sampaikanlah segala keluh kesah, gumul derita hidup kita kepadanya. Percayalah, Ia pasti mendengar. Ia tidak pernah menolak hati yang patah dan menghina jiwa yang remuk. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudara, di dalam hidup ini mungkin kita pernah merasa bahwa Tuhan begitu terlambat menolong kita. Bahkan bisa jadi dalam satu fase hidup yang teramat berat, kita merasa Tuhan seperti tidak ada. Sehingga kita sama seperti umat Israel di padang gurun yang sedang kehausan karena tidak ada air dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalau Ia ada dan peduli, mengapa Ia membiarkan saya menderita? Saudara, firman Tuhan hari ini mau meyakinkan kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika seolah-olah Tuhan terlambat dan kita merasa Ia seperti membiarkan kita mengalami penderitaan, mari belajar percaya bahwa Ia punya maksud baik bagi kita. Ia sedang memberi kita waktu dan kesempatan untuk kita dapat berproses agar kita bisa semakin kuat, semakin teguh di dalam iman, dan semakin percaya kepadanya. Dan yang keempat, saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kasih, kebaikan, dan kemuliaannya. Tuhan Yesus berkata, kalau kita percaya maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Di dalam konteks kisah Lazarus hari ini, Maria dan Marta dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain dapat melihat kemuliaan Allah dalam wujud mujizat Lazarus dibangkitkan. Namun kita juga harus memahami bahwa kemuliaan Allah dinyatakan tidak selalu dalam wujud mujizat yang spektakuler. Kemuliaan Allah juga tidak dapat kita dikte harus terjadi menurut kehendak kita. Sebab Ia punya banyak cara dalam menyatakan kemuliaannya. Salah satunya ketika kita diberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan, di sana juga tampak kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, di mana hari-hari ini situasi bangsa kita bahkan dunia sedang tidak menentu, terutama karena wabah COVID-19 yang menjadi pergumulan kita semua. Marilah kita tetap tenang dan percaya bahwa kasih, kebaikan, kemuliaan Allah pasti dinyatakan bagi kita dan dunia ini. Karena itu di tengah pandemi COVID-19, mari kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja melalui apa saja dan siapa saja untuk menolong kita menghadapi pergumulan ini dan memulihkan bangsa kita, termasuk salah satunya melalui pemerintah. Karena itu saudara, marilah kita berhikmat dengan menaati kebijakan pemerintah yang meminta kita untuk dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat, melakukan social distancing untuk sementara waktu, beribadah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Dan marilah kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan tetap semangat. Percayalah, badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita.